Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa wa tabi'ina wa man bihudahum iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu, para ummahat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita banyak kenikmatan, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga waktu luang untuk kembali belajar bersama, duduk bersama di majlis ilmu yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti sunnah dan ajaran beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu, para ummahat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, sejatinya kajian di hari Kamis pekan pertama adalah jadwal kajian tafsir Al-Quran bersama Ustadz Zulfi Askar hafizahullahu ta'ala. Namun karena ada satu dua hal sehingga bertukar jadwal, di mana saya di pekan ini, kemudian insya Allah nanti Ustadz Zulfi akan menggantikan di pekan yang ketiga di jadwal saya insya Allah ta'ala, sehingga kita bertukar jadwal. Yang seharusnya pekan ini adalah kajian tafsir Al-Quran, namun bertukar di bulan ini saja. Adapun di bulan-bulan berikutnya insyaallah sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan biidnillahi ta'ala. Ibu-ibu, para ummahat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita sudah menyelesaikan tentang keutamaan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah yang diambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sehingga alhamdulillah di dua pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan keutamaan kalimat tauhid yang dalilnya diambil dari Al-Qur'an dan juga yang dalilnya diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kurang lebih ada 10 ataupun 12 keutamaan kalimat tauhid yang diambil dari Al-Quran, dan ada berapa keutamaan yang diambil dari hadis? Ada sekitar berapa ibu-ibu? Ada yang mencatat? 9. Naam. Ada 9 keutamaan kalimatut tauhid yang diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan ibu-ibu kajian kita membahas kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar, fikih doa dan zikir. Setelah kita membahas keutamaan-keutamaan kalimatut tauhid yang sangat luar biasa, sehingga kalau kita total sekitar 20 keutamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Maka pada pagi hari ini kita masuk kepada pembahasan yang ke-33. Masih pada pembahasan la ilaha illallah, namun secara spesifik kita akan bicara tentang syurut la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah. Ini sangat penting ibu-ibu sekalian. Karena kita tidak akan bisa mendapatkan keutamaan yang sudah kita sebutkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya kalau kita tidak menunaikan syarat-syarat la ilaha illallah. Jadi syarat la ilaha illallah ini sangat penting untuk kita ketahui dan kita tunaikan syarat-syaratnya. Karena sekali lagi, kalimat la ilaha illallah tidak akan bermanfaat bagi kita. Kita tidak akan mendapatkan 20 keutamaan yang sudah kita sebutkan kecuali kita memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah. Oleh karenanya dijelaskan di dalam kitab ini bahwa sudah kita jelaskan bersama tentang keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang mana sudah kita jelaskan di antaranya hiya khairul kalimat wa afdaluha wa ajalluha. Kalimat la ilaha illallah ini adalah sebaik-baik kalimat. Kalimat yang paling utama dan kalimat yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga sudah kita sebutkan keutamaan dan pahala-pahala yang akan kita dapatkan jika kita memperbanyak membaca kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Tetapi ibu-ibu harus digarisbawahi. Kata penulis, lakin yajibu 'alal muslim an ya'lama anna la ilaha illallah la tuqbal min qailiha bimujarradi nutqihi laha bil lisani faqat bal la budda min ada'i haqqiha wa fardhiha wastifa min syurutiha wastifa'i syurutiha al waridah fil kitabi was sunnah. Nah, ini yang paling penting, Bu. Jadi mengucapkan la ilaha illallah itu penting. Tetapi lebih penting daripada itu adalah kita menunaikan syarat-syarat la ilaha illallah. Makanya kata penulis, akan tetapi wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk mengetahui bahwa la ilaha illallah tidak akan diterima, tidak akan bermanfaat oleh orang yang mengucapkannya kalau hanya sekedar dia ucapkan dengan lisan saja. Saya ulang, kalimat la ilaha illallah tidak akan bermanfaat bagi orang yang hanya mengucapkan dengan lisan. Kalaupun ada orang, Bu, setiap hari baca 1000 la ilaha illallah, tiap hari dia pagi, siang, malam, 24 jam baca 1000 la ilaha illallah, dia tapi hanya ucapkan dengan lisan, tetapi tidak dibarengi dengan memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah, maka la ilaha illallahnya tidak akan bermanfaat. Ya. Maka la budda min adai haqqiha. Maka wajib bagi setiap kita untuk memenuhi dan menunaikan hak-hak dan kewajiban la ilaha illallah. Dengan cara apa? Dengan cara memenuhi syarat-syarat yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, kalau ada orang ngucapin la ilaha illallah 1000 kali, tapi tidak memenuhi syarat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallahnya tidak akan bermanfaat dan kita tidak akan mendapatkan keutamaan yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Ya. Kenapa? Karena kaidahnya wa kullu muslimin ya'lam anna kulla ta'atin yataqarrabu biha ilallah la tuqbalu minhu illa idza ata bi syurutiha. Ini kaidah, Bu. Setiap kita mengetahui bahwa setiap ketaatan, amal soleh yang ketika kita lakukan di dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak akan diterima oleh Allah kecuali memenuhi syarat. Contoh ibu-ibu sekalian, sholat punya syarat atau tidak? Punya. Di antara syarat sholat adalah bersuci, berwudu sebelum
sholat. Sekarang ibu-ibu, kalau ada di antara ibu-ibu, Ustadz saya mau sholat sunnah mutlak 100 kali. Ya, setiap rakaat baca surah Al-Baqarah. Misal, berapa rakaat? 100 rakaat. Tapi sebelum sholat nggak wudu dan dia dalam keadaan berhadas, diterima atau tidak sholatnya? Tidak diterima. Ya, Ustadz, saya mau sholat. Sholatnya di mana? Saya mau sholat sunnah 100 rakaat, sholat sunnah mutlak, tapi sholatnya di kamar mandi. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Karena syarat sholat itu harus berada di tempat yang suci. Ada lagi di antara ibu-ibu, Ustadz, saya mau sedikit berkreasi lah Ustadz. Ya, saya mau sholat qiyamul lail 50 rakaat, tapi menghadapnya tidak ke Ka'bah, Ustadz. Tidak menghadap ke kiblat. Padahal saya tahu kiblat itu arahnya di depan saya, tapi saya membelakangi kiblat. Diterima sholatnya? Tidak. Walaupun sholatnya 1000 kali sekalipun ibu-ibu dari mulai ba'da isya sampai menjelang subuh sholat malamnya, tapi tidak menghadap kiblat, tidak dilakukan setelah berwudu, maka tidak bermanfaat. Atau ada lagi, Ustadz, saking semangatnya saya mau sholat duhur jam 10 aja Ustadz. Ya, karena jam 12 saya sibuk Ustadz. Ya, mau jemput anak ke sekolah. Jadi saya dahuluin aja deh sholatnya. Sholat duhurnya jam 10. Boleh atau tidak? Tidak, karena syarat sahnya sholat harus sudah masuk waktu sholat. Ya, padahal niatnya baik Ustadz. Ya, saya kan baik Ustadz. Daripada saya nggak sholat duhur, mendingan sholatnya dimajukan ke jam 10 atau jam 11. Nggak boleh. Tidak diterima sama Allah karena sholatnya tidak memenuhi syarat. Itu maksudnya. Begitu juga la ilaha illallah. Ada di antara ibu sekali baca la ilaha illallah 1000 kali. Ustadz, saya mau baca la ilaha illallah 1000 kali dari ba'da sholat subuh sampai syuruk Ustadz. Dia baca la ilaha illallah, tapi syarat la ilaha illallah tidak dipenuhi. Maka tidak akan bermanfaat. Sama dikasih contoh di sini adalah ibadah haji. Ibadah haji tidak akan diterima oleh Allah kecuali memenuhi syarat. Di antaranya, syarat ibadah haji adalah ibadah tersebut harus dilakukan oleh orang yang sudah balik. Ustadz, saya punya anak, ya, umurnya masih 4 tahun Ustadz. Karena saya orang kaya, karena saya miliarder, mau setiap tahun saya berangkat haji. Dan saya mau bawa anak saya yang umur 4 tahun tadi. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi tidak menggugurkan kewajiban. Boleh bawa anaknya, boleh Bu. Ya. Boleh. Sama ibu-ibu punya anak umur 4 tahun dibawa umroh, boleh? Boleh. Tapi tidak menggugurkan kewajiban umroh. Kalau dia sudah dewasa, sudah balik, maka baru dia berangkat lagi supaya gugur kewajibannya. Maksudnya apa? Bahwa ibadah haji tersebut ada syarat yang harus dipenuhi. Contoh, ada orang gila berangkat haji Bu, diterima nggak hajinya? Tidak, karena bukan syarat haji. Atau ada orang yang mau ibadah haji, tapi Ustadz, saya hajinya kalau di bulan haji rame Ustadz. Udah rame, musim panas, saya mau ibadah hajinya nanti aja di bulan Syawal. Ya, mumpung biasanya kalau bulan Syawal itu orang yang umroh itu pada pulang habis i'tikaf. Jadi sepi Ustadz, makanya saya mau hajinya di bulan Syawal. Nggak diterima. Ya, dengan bangganya dia bilang, Masya Allah, kemarin saya pas hajian bisa cium Hajar Aswad, bisa wukuf di Arafahnya sendirian, Masya Allah, nggak ada orang. Ya, ya nggak bisa. Ya, waduh, Masya Allah, saat ini serasa dunia milik saya sendiri Ustadz. Kenapa? Wukufnya saya sendirian. Ya, iya nggak ada yang orang wukuf di bulan Syawal, sepi di Arafah. Ya, maka kalau ada orang yang punya pemikiran seperti itu tidak akan diterima. Walaupun Ustadz, pokoknya saya setiap tahun akan berangkat haji, tapi di bulan Syawal, di bulan Sya'ban, di bulan Syawal, ya, di bulan selain Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, ya nggak akan diterima. Jadi segala sesuatu ibadah kalau kita niatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka harus memenuhi syarat. Begitu pula la ilaha illallah tidak akan diterima di sisi Allah, tidak akan bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi mereka yang melaksanakan syarat-syaratnya,
yang dapat diketahui, yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam kitab dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya waqad asyara salafuna salih rahimahumullah ila ahammiyatil inayati bi syuruti la ilaha illallah. Oleh karenanya ibu-ibu, para salafun saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka sudah mengisyaratkan jauh-jauh hari tentang pentingnya setiap kita memberikan perhatian yang serius terhadap syarat-syarat la ilaha illallah. Ya. Bahwa sekali lagi, la ilaha illallah sebanyak apapun kita ucapkan dengan lisan kita, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah, maka tidak akan bermanfaat sama sekali bagi orang yang mengucapkannya. Oleh karenanya di antara bentuk perhatian para salafun saleh agar kita memperhatikan syarat-syarat la ilaha illallah adalah apa yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri, seorang ulama besar. Ya. Beliau menceritakan annahu qilalah, pernah ada orang yang bertanya kepadanya, inna nasan yaqulun man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Wahai Hasan Al-Basri, banyak orang mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka akan masuk surga. Sepakat kita bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Tetapi apa kata Hasan Al-Basri? Man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa fardaha dakhalal jannah. Yang dimaksud dengan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga adalah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia menunaikan haknya dan kewajibannya, baru dia akan masuk surga. Jadi bukan sekedar dengan lisan saja, tapi ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Nah, makanya penting bagi setiap kita harus tahu apa syarat la ilaha illallah. Pernah juga qala Al-Hasan lil Faruzdaq wa huwa yadfan imra'atah. Pernah satu hari Al-Hasan berkata kepada seorang yang bernama Faruzdaq. Saat itu Al-Faruzdaq sedang menguburkan istrinya meninggal dunia. Kemudian ditanya, ma'adatta li hadzal yaum? Apa yang kau sudah persiapkan untuk hari seperti ini? Maksudnya, kalau nanti engkau meninggal, apa yang kau persiapkan? Ya. Maka apa kata Al-Faruzdaq? Qala syahadatu an la ilaha illallah mundu sab'ina sanah. Sesungguhnya saya telah mempersiapkan mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah, bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah, sejak 70 tahun yang lalu. Ya, sudah persiapan sejak 70 tahun karena nanti saya akan masuk alam kubur, saya akan wafat, maka persiapan saya adalah memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Maka apa kata Al-Hasan? Ni'mal uddah, sebaik-baik persiapan. Masya Allah, dipuji. Ini adalah sebaik-baik persiapan engkau memperbanyak menggunakan la ilaha illallah. Tetapi beliau ingatkan, lakin la ilaha illallah syurutan fa'iyyak. Tetapi hendaklah engkau bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi bahwasanya la ilaha illallah itu memiliki syarat-syarat. Maka hati-hatilah engkau dari perbuatan ya wa qadful muhsanat, dan hati-hatilah engkau dari perbuatan menuduh perempuan yang baik-baik dengan berzina. Maksudnya apa? Diingatkan oleh Al-Hasan bahwa tidak cukup seorang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi harus tahu syarat-syarat la ilaha illallah. Begitu juga ada seorang bernama Wahab ibn Munabbih, seorang ulama besar. Ditanya, alaisa miftahul jannati la ilaha illallah? Wahai Wahab ibn Munabbih, bukankah kunci masuk surga adalah mengucapkan la ilaha illallah? Maka apa kata beliau? Bala, betul. Syarat seorang bisa masuk surga adalah mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi beliau ingatkan, walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Tetapi setiap kunci itu pasti ada apa? Ada gigi-giginya. Ibu-ibu punya kunci, pasti ada apa? Gigi-gigi kuncinya, betul atau tidak? Coba ibu-ibu pangkas itu gigi kuncinya, bisa buka pintu atau tidak? Tidak. Yang dimaksud dengan gigi-gigi kunci itu adalah syarat la ilaha illallah. Ya.
Maka kata beliau, fa in ataita bimiftahin lahu asnan futihalak. Kalau engkau ambil kunci, ada gigi-gigi kuncinya, ada gerigi-geriginya, kemudian engkau masukkan ke tempat kunci, maka akan bisa pintu itu terbuka. Wa illa lam yuftah. Tapi kalau gerigi-geriginya itu enggak ada, engkau pangkas, engkau habiskan, maka tidak akan bisa membuka pintu. Itulah maksudnya la ilaha illallah. La ilaha illallah punya syarat. Kalau syaratnya tidak dipenuhi, maka tidak akan bisa membuka pintu surga. Nah, maka ini menjelaskan kepada kita ibu-ibu tentang pentingnya kita mengetahui syarat la ilaha illallah. Lalu Ustaz, apa saja syarat la ilaha illallah? Maka berdasarkan penelitian yang diteliti oleh para ulama terhadap nas-nas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka syarat la ilaha illallah itu ada 7. Ada berapa, Bu? 7. Mari kita pelajari 7-7-nya, kita tunaikan. Mudah-mudahan dengan kita menunaikan syarat la ilaha illallah, kita semua bisa masuk ke dalam surga. Maka sangat penting sekali lagi kita mengetahui syarat la ilaha illallah. Nanti masing-masing dari 7 poin ini akan kita bahas satu per satu apa maksudnya. Maka syarat yang pertama adalah al-ilmu. Wa huwa al-ilmu bima'naha nafyan wa itsbatan al-munafi lil jahli. 1. Saya pelan-pelan akan sebutkan syaratnya adalah ilmu tentang maknanya. Ilmu tentang makna la ilaha illallah. Setiap kita ketika mengucapkan la ilaha illallah, tidak cukup saya mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak tahu maknanya. Maka kita harus mengetahui makna la ilaha illallah itu apa? Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Itu maknanya. Ya. Jadi ada 2 makna la ilaha illallah. Ada namanya isbat, ada namanya nafi. Isbat itu menetapkan. Apa maksudnya menetapkan? Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Itu namanya menetapkan. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk kita sembah, kemudian kita nafikan kecuali hanya Allah. Itu makna la ilaha illallah. Jadi setiap kita ibu-ibu ketika mengucapkan la ilaha illallah harus mengetahui maknanya, harus punya ilmu tentang makna la ilaha illallah. Karena nanti akan kita jelaskan ibu-ibu betapa banyak di antara kaum muslimin yang setiap hari ngomong la ilaha illallah tapi masih suka minta-minta kepada selain Allah. Masih suka datang ke dukun. Ada yang seperti ini? Banyak. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi datang ke dukun minta rezeki, minta anak kepada dukun. Betul atau tidak? Berarti dia mengucapkan la ilaha illallah tidak tahu maknanya. Bukankah banyak di antara kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah tapi datang ke pohon beringin, dianggap di situ ada penunggunya, minta rezeki kepada penunggu pohon beringin tersebut. Betul atau tidak? Berapa banyak di antara kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah masih tetap datang ke air terjun bawa sesajen dengan tujuan supaya tidak diganggu oleh penghuni air terjun tersebut. Berarti apa? Tidak menunaikan makna daripada la ilaha illallah. Itu maksudnya. Nanti akan kita jelaskan secara terperinci. Yang kedua, al-yaqin al-munafi lisyakki war-raib. Syarat yang kedua, keyakinan. Yang dimaksud yakin adalah menafikan, menghilangkan kebimbangan dan keraguan. Bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh ragu. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, dia ragu. Allah itu ada enggak sih? Sebenarnya Allah itu benar enggak sih yang ngasih kita rezeki? Sebenarnya Allah benar enggak sih yang menghidupkan kita dan mematikan kita? Berarti itu namanya ragu. Kalau ragu enggak bermanfaat la ilaha illallahnya. Jelas? Nah, ini yang kedua. Nanti akan kita jelaskan dalil-dalilnya. Yang ketiga, syarat la ilaha illallah adalah ikhlas. Al-munafi lisyirki war-riya. Ikhlas itu adalah menafikan, menghilangkan kesyirikan dan riya. Kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah
tapi masih mempersekutukan Allah dengan makhluknya, maka tidak akan bermanfaat kalimat la ilaha illallahnya. Setiap ibadah pengennya dilihat sama manusia. Setiap ibadah dia tujukan tidak kepada Allah tetapi untuk manusia. Contoh, bukankah masih banyak di negara kita yang mengaku saya orang Islam Ustaz, saya setiap hari mengucapkan la ilaha illallah Ustaz, tapi ketika terjadi masa paceklik, ya, terjadi lautnya tidak menghasilkan banyak ikan, akhirnya dia bawa 1 ekor sapi, bawa 1 ekor kerbau, disembelih bukan karena Allah, kemudian diambil kepalanya, dilarungkan ke laut dengan tujuan mudah-mudahan Dewi penunggu laut ini tidak marah sehingga nanti banyak ikan yang muncul. Betul atau tidak? Masih banyak yang seperti ini? Masih. Bukankah banyak di antara kaum muslim yang mengucapkan, Ustaz, saya mengucapkan la ilaha illallah, tapi besok saya mau mengadakan pesta pernikahan anak saya Ustaz. Takutnya pas saya adakan pesta, hujan, nanti nggak rame. Amplop datang ke rumah saya jadi sedikit. Maka saya sewa, siapa? Pawang hujan, supaya hujannya tidak mengenai rumah saya. Kalaupun hujan, hujannya di desa sebelah, di kecamatan sebelah. Maka dia meminta supaya orang menghentikan hujan. Padahal yang menurunkan dan menahan hujan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka la ilaha illallahnya nggak manfaat. Yang seperti ini banyak atau tidak? Banyak. Ada orang bertahun-tahun nggak dikasih anak, nggak dikasih keturunan sama Allah. Akhirnya dia datang. Oh, di desa sebelah ada paranormal yang katanya orang pintar. Kalau kamu mau meminta anak, minta keturunan, datang kepada dia dengan bawa apa? Bawa ayam warna hitam 7. Bawa 1 kambing. Tapi kambingnya harus warna hitam. Nggak boleh ada putihnya. Akhirnya disembelih. Tujuannya dipersembahkan untuk syaitan. Maka yang seperti ini tidak boleh. Maka mencampur adukan antara apa? Ibadahnya kepada Allah dan ibadahnya kepada selain Allah. Ini yang keberapa? 3. Yang keempat, as-sidqu al-munafi lil kadhib. Harus jujur. Yang keempat syaratnya harus jujur, menafikan dusta. Apa maksudnya Ustaz? Nanti akan kita jelaskan. Ini sifatnya orang-orang munafik. Banyak dahulu orang munafik itu mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak dalam hatinya. Seperti siapa? Orang-orang munafik dulu di Madinah. Ada namanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Dia gembongnya orang munafik. Dia mengucapkan la ilaha illallah atau tidak? Mengucapkan. Tetapi dia ucapkan dengan lisannya, tapi hatinya menolak. Itulah namanya munafik. Munafik itu adalah idharul Islam wa ibtanul kufur. Dia menampakkan seakan-akan dia orang Islam, tapi menutupi kekufurannya. Solat, bayar zakat, mengucapkan syahadat, tetapi hatinya menolak, tidak beriman kepada Allah. Maka yang seperti ini, munafik i'tiqadi, tempatnya nanti di kerak api neraka yang paling panas. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Sesungguhnya orang munafik yang i'tiqadi yang seperti ini, tempatnya nanti di keraknya api neraka, di paling bawah api neraka, sehingga Allah siksa mereka dengan siksaan yang paling dahsyat. Maka ini syarat yang keempat, harus jujur, tidak boleh dusta iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, al-mahabbah, mencintai, kecintaan, al-munafiyah lil bugdi wal qurh, yaitu menafikan kebencian dan keterpaksaan. Ada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallahnya karena terpaksa. Ya, atau tidak karena mencintai Allah dan Rasulnya. Atau ada orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia juga cinta kepada orang-orang yang kufur kepada Allah. Yang seperti ini banyak, Pak. Ibu-ibu sekalian. Berapa banyak di antara kaum muslimin, sama saudara muslimnya kerasnya luar biasa. Ditentang dakwahnya, diusir, nggak boleh ngisi kajian. Tapi sama non-muslim, berangkulan, sayang-sayangan. Bahkan saling membantu di antara mereka. Ya, maka yang banyak yang seperti ini. Maka ini tidak boleh. Kemudian yang keenam, al-inqiyad al-munafi litark, tunduk dan menafikan sikap meninggalkan. Ini juga penting.
Orang tidak bermanfaat la ilaha illallahnya kalau dia pilih-pilih syariat. Oh ini enggak, kayaknya ini syariat cocok buat saya, yang ini enggak cocok buat saya. Enggak boleh. Kalau kita katakan la ilaha illallah, berarti kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Setiap syariat yang Allah syariatkan kepada kita, tugas kita mengucapkan sami'na wa ata'na. Ustaz, afwan Ustaz, saya kurang cocok nih Ustaz dengan syariat yang namanya waris. Kenapa? Kok waris nggak adil Ustaz ya? Anak laki-laki dapat 2 kali bagian, kok wanita cuma 1 kali Ustaz? Saya nggak mau Ustaz ikut syariatnya Allah tentang waris. Nggak boleh Bu. Berarti kita nggak tunduk sama perintah Allah. Ingat ibu-ibu sekalian, tidak ada satupun syariat Allah yang Allah syariatkan kepada kita, melainkan itu adalah ada hikmah besar dan ada kebaikan di sana. Maka kalau meninjau syariat itu jangan pakai hawa nafsu. Kalau pakai hawa nafsu, kita nggak mau pilih. Ustaz nggak mau Ustaz. Masa enak banget jadi anak laki-laki, dapat warisan 2 kali lipat. Kami anak perempuan cuma dapat 1. Padahal ma'asyiral muslimin, anak laki-laki itu punya banyak tanggung jawab. Saya tanya sekarang, ibu-ibu punya tanggung jawab ngasih nafkah kepada anak istri, kepada anak-anak? Siapa yang punya tanggung jawab? Suami, laki-laki. Sekarang, kalau suami kita punya ibu yang sudah tua renta, tidak bisa kerja, tanggung jawab anak perempuan atau laki-laki? Anak laki-laki. Anak laki-laki harus menghidupi ibu bapaknya, harus menghidupi istri dan anak-anaknya, harus menghidupi saudara wanitanya yang mungkin gak bekerja atau sudah sepuh. Sehingga mereka butuh banyak penghasilan. Tapi Allah menciptakan wanita tinggal nerima hasilnya saja. Allah Maha Adil. Maka tugas kita meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala dan syariat-syariat yang lain. Ustaz, saya gak mau nerima syariat ini Ustaz. Kenapa? Kayaknya syariat ini gak cocok bagi saya. Gak boleh Bu. Ya. Kalaupun kita bukan tidak cocok ya. Kalau kita misalkan tidak siap, maka katakan saya tidak siap Ustaz dengan syariat ini, tapi saya tidak menolak syariat ini. Penting Bu. Ya. Karena kalau kita menolak khawatir la ilaha illallah kita tidak bermanfaat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Kata Allah, tidak pantas ada seorang laki-laki atau wanita yang mengatakan saya beriman kepada Allah, kemudian dia pilih-pilih syariat Allah. Ini cocok bagi saya, ini enggak cocok. Kayaknya Allah enggak adil. Enggak boleh Bu. Ada keluar kata-kata Allah tidak adil, enggak boleh. Ya. Ustaz, kenapa harus wanita yang merasakan ini Ustaz, bukan laki-laki? Enggak boleh. Ya. Ini penting ibu-ibu saya ingatkan, karena apa? Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengingkari syariat Allah. Makanya syarat la ilaha illallah adalah al-inqiyad, tunduk dengan syariat Allah, tidak boleh pilih-pilih dan tidak boleh mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, al-qabul al-munafi lirad. Menerima dan menafikan penolakan. Sama. Ya, kalau ada syariat Allah terima. Karena tidak ada satupun syariat Allah untuk memudaratkan kita, Bu. Itu yang harus digarisbawahi, dikasih garis tebal, harus dikasih warna merah. Ya. Ingat, syariat Allah itu tidaklah Allah syariatkan kecuali manfaatnya kembali kepada kita. Karena prinsipnya Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling tahu tentang keadaan kita. Allah tidak mungkin mensyariatkan satu syariat yang akan membinasakan kita, enggak ada Bu. Allah tidak akan mungkin mensyariatkan sebuah syariat yang akan mendolimi kita, tidak. Yang ada kita yang mendolimi diri kita sendiri. Itu kaidahnya. Ya. Tidak ada satupun syariat kecuali manfaatnya akan kembali kepada kita dan Allah tidak butuh kepada kita. Allah tidak butuh kepada ibadah hambanya. Ya. Karena kata Allah, "Ya ibna Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa jinsakum ya kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a," kata Allah. Kalau sekiranya manusia yang pertama kali diciptakan sampai manusia yang terakhir kali diciptakan, kalaulah ada jin dan manusia, semuanya berkumpul, semuanya taat sama Allah, enggak ada satupun yang bermaksiat, semuanya ibadah kepada Allah, semuanya mentauhidkan Allah, sedikit pun tidak akan menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak butuh kepada hambanya, tapi hamba yang butuh kepada Allah. Jadi ini berapa syaratnya ibu-ibu? 7. 1, ilmu. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat,
jujur. Kelima, kecintaan. Yang keenam, tunduk. Yang ketujuh, menerima. Ini 7 syarat la ilaha illallah yang akan kita jelaskan secara terperinci biidnillahi ta'ala. Oleh karenanya waqad jama'a ba'du ahli ilmi hadhihi syuruti sab'ah fi baitin wahid. Para ulama supaya gampang hafalnya, supaya mudah menghafalnya, maka dibuat sebuah syair. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka mahabbatin, wa qiyadin, wal qabuli laha. Ya. Nah, silakan ibu-ibu bikin apa? Bikin ringkasan sendiri biar gampang ngafalnya. Misalkan diambil huruf pertamanya I, ilmu, K, keyakinan misalkan. Nah, buatlah misalkan apa yang gampang untuk diingat biar nggak lupa. Sebagaimana misalkan gini, ada Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi itu siapa saja ibu-ibu? Nabi siapa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Disingkat jadi Nimim. Nah, itu gak akan lupa insya Allah. Ya. Nah, seperti ini. Ustadz, syarat la ilaha illallah ada 7. Silahkan dibuat singkatan yang ibu-ibu mudah menghafalnya. Ya, ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, tunduk, nerima. Ada 7. Ini 7 syarat la ilaha illallah yang harus kita ketahui. Taib. Ibu-ibu sekalian, kita jelaskan satu persatu bersama dalilnya. Jadi nanti ada yang bertanya, Ustadz, emang zaman Nabi pernah dijelaskan ada 7 syarat la ilaha illallah? Iya. Dari mana kita ambil? Dari Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi 7 syarat ini bukan buatan orang, Bu, asal-asalan dibuat. Enggak. Tapi para ulama mengkaji dari Al-Quran, dari hadis, dari Al-Quran dan hadis dikeluarkan, oh ternyata ada 7 syarat la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustadz, bid'ah itu Ustadz. Zaman Nabi enggak ada namanya syarat la ilaha illallah 7. Betul. Tetapi Nabi sudah ngasih isyarat di hadis-hadisnya yang sahih dan juga di dalam Al-Quran ada 7 syarat la ilaha illallah. Syarat pertama tadi, bahwasanya seseorang harus punya ilmu tentang makna yang dimaksud. Artinya apa? Berarti kita menafikan kebodohan. Gak boleh orang cuma ngomong la ilaha illallah tapi gak tahu maknanya. Ibu-ibu sekalian, dahulu orang-orang musyrikin Quraisy itu paling takut dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa mereka takut? Kenapa mereka takut? Karena mereka tahu maknanya. Dulu Abu Thalib berulang-ulang Nabi suruh, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Diucapkan atau tidak? Kenapa tidak diucapkan? Karena dia tahu maknanya. Kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, maka berarti saya tidak boleh menyembah lagi Latta wal Uzza. Saya nggak boleh lagi menyembah berhala. Betul atau tidak? Nah, zaman sekarang yang kita sayangkan, banyak orang mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak tahu maknanya. Dia ucapkan la ilaha illallah, masih datang minta-minta kepada selain Allah, datang ke mbah fulan, datang ke air terjun fulan, datang ke tempat keramat fulan, minta sesuatu yang itu hanya bisa memberikannya hanya Allah. Ya, minta anak, keturunan kepada selain Allah. Minta rezeki kepada selain Allah. Ya. Padahal mereka nggak bisa ngasih rezeki. Ya. Maka sekarang banyak, Bu, cerita khurafat-khurafat yang aneh-aneh. Ya. Ada cerita khurafat, ada orang soleh di dalam kuburnya lagi makan pisang goreng sambil baca Quran. Subhanallah. Mana ada orang di dalam kubur sempat-sempatnya makan pisang goreng? Mana ada orang di dalam kubur masih bisa ibadah? Karena Nabi yang mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata anhu amalu illa min thalas. Kalau anak Adam meninggal dunia, terputus seluruh amalnya, sudah enggak ada lagi waktu beramal. Ini enggak ada, Bu, orang mau saking Ustadz, ini orang soleh rajin baca Qur'annya, sampai kuburan pun kalau sudah meninggal dia baca Qur'an, enggak ada, Bu. Dicerita bohong semua. Ya. Kan sekarang macam-macam, Bu. Ya. Orang di dalam kubur lagi sholat, subhanallah. Mana ada orang dalam kubur lagi sholat? Orang di dalam kubur tuh lagi nunggu pahala dari orang yang masih hidup. Dia lagi nunggu doa-doa terbaik kita, dia lagi nunggu amal soleh yang pernah dilakukan, pahalanya mengalir. Gitu kan? Lalu sekarang banyak orang-orang yang justru bergantung hidupnya sama orang yang sudah meninggal.
Padahal orang yang meninggal butuh kepada orang yang masih hidup. Ya. Loh Ustaz, kok Ustaz mengatakan seperti itu? Kan Nabi yang bilang, kata Nabi, apabila anak Adam meninggal terputus seluruh amalnya. Maka kalau ada cerita ada orang soleh lagi sholat di dalam kuburnya, siapa yang bisa melihat orang lagi sholat dalam kuburnya, Bu? Bukankah Nabi sudah katakan yang mendengar jeritan adab orang-orang yang disiksa dalam kubur hanya siapa? Binatang. Mau disamakan dengan binatang? Kan enggak. Gitu kan? Nah, lalu ada zaman orang sekarang, ibu-ibu sekalian, ya, yang baca la ilaha illallah tapi nggak tahu maknanya, masih suka minta-minta kepada selain Allah. Padahal Allah katakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada mula ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada mula kami memohon pertolongan. Ibu-ibu sekalian, berapa kali kita baca iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in? Ya. Berapa kali kita baca dalam sehari? Bayangkan, ya, setiap sholat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tapi betapa banyak di antara kaum muslimin minta pertolongannya kepada selain Allah. Bolehkah kita minta pertolongan kepada makhluk? Boleh, tetapi pada sesuatu yang memang bisa makhluk membantunya. Misal kita minta pertolongan, Bu, bisa bantu saya belikan beras dulu enggak? Itu boleh. Tapi kalau mintanya, Bu, bisa kasih saya anak keturunan enggak? Enggak boleh. Karena itu khusus yang bisa memberikan hanya Allah. Tapi sekarang kan faktanya tadi, biar acaranya sukses, datang ke pawang hujan, ya. Sekali pawangnya sukses dianggap berhasil. Gitu kan? Padahal tidak ada yang menurunkan dan menahan hujan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang-orang yang melakukan seperti ini, orang-orang yang sepertinya pintar. Ya. Pintar, gelarnya di depan ada 3, di belakang ada 5 misalkan. Tapi masih percaya sama pawang hujan misalkan. Masih percaya sama dukun paranormal. Biar sukses, biar jabatannya tinggi, datang kepada orang pintar. Dia nanya bagaimana masa depan saya ke depan. Jadi orang sukses atau orang yang tidak sukses, subhanallah. Padahal tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah. Barangnya hilang, datang ke dukun. Ya, Mbah, motor saya hilang, tolong dicarikan. Bayangkan, sekelas Nabi tidak tahu kalungnya Ibunda Aisyah hilang. Bahkan nggak tahu kalau Ibunda Aisyah ketinggalan ketika berjihad. Kalau sekiranya ada makhluk yang tahu perkara gaib, maka Nabilah orang yang paling berhak tahu perkara yang gaib. Tapi Nabi nggak tahu, sekelas Nabi, kalungnya Aisyah jatuh, Nabi nggak tahu ada di mana. Lalu sekarang ada orang mengatakan, oh saya orang pinter, saya tahu tentang masa depan Anda. Saya tahu kalau ada barang hilang, tanya sama saya. Subhanallah. Ya. Padahal ada orang minta ke dukun, dukunnya aja miskin, dia minta rezeki kepada dukun. Subhanallah. Dukunnya aja mungkin nggak makan hari itu, dia minta rezeki kepada dukun. Ini hal-hal yang perlu kita ingatkan kepada masyarakat kita tentang bahwasannya kalimat la ilaha illallah tidak akan bermanfaat bagi kita kalau kita tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Bahkan Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Allah, ketahuilah. Ya, Allah yang memerintahkan kita untuk mengetahui, mengilmui. Sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak kecuali selain Allah. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali siapa yang bersaksi dengan al-haq dan mereka mengetahuinya. Yang dimaksud mengetahui di sini kalau ulama tafsir, kecuali siapa yang bersaksi dengan la ilaha illallah, mereka mengetahui maknanya. Mengetahui persaksian mereka dengan hati dan lisan kita. Jadi sekali lagi tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan. Karena Nabi juga bersabda, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dan dia mengetahui bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah, melainkan dia pasti akan masuk surga. Jadi sekali lagi, tidak cukup dengan lisan, tapi harus diyakini maknanya dengan benar. Kalau kita yakin tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka kita tidak boleh menduakan Allah, tidak boleh mempersekutukan Allah, tidak boleh meminta kecuali hanya kepada Allah. Ini syarat yang pertama secara detail. Kemudian yang kedua, syarat la ilaha illallah adalah apa tadi? Yakin. Ya. Yang dimaksud yakin di sini adalah menafikan
keraguan. Jadi kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh ragu. Kita harus yakin Allah itu ada, Allah itu yang menciptakan kita, Allah itu yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, dan Allah yang mengatur seluruh alam semesta kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan ciri orang yang beriman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 15. Kata Allah, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih." Hanyalah orang-orang yang beriman itu mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ciri orang beriman, iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Tsumma lam yartabu, kata Allah. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Nah, kalau kita ingin dikategorikan orang beriman, tidak boleh ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Dan kemudian mereka berjihad dengan harta dan diri-diri mereka. Ulaika humus shadiqun. Dan merekalah orang-orang yang benar. Jadi ciri orang beriman itu tidak ragu. Ya kata Allah, "Tsumma lam yartabu." Kemudian mereka tidak ragu-ragu, artinya yakin dengan seyakin-yakinnya Allah lah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan dan mengatur alam semesta ini. Kemudian disebutkan dalam Sahih Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, la yalqallahu bihima 'abdun ghayra syakin fihima illa dakhalal jannah." Allahu akbar. Kata Nabi, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi bahwasannya aku adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba nanti bertemu dengan Allah pada hari kiamat dan dia tidak ragu-ragu pada keduanya, dia tidak ragu-ragu dengan syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah, melainkan dia pasti akan masuk surga. Jadi syarat masuk surga dengan la ilaha illallah adalah tidak ragu-ragu. Ya, tidak boleh ragu. Bahkan kata Nabi, "Man laqita min wara'i hadzal haid." Nabi pernah mengatakan kepada Abu Hurairah, barang siapa yang engkau temui di balik tembok ini, yashhadu an la ilaha illallah, kemudian dia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, mustayqinan biha qalbuhu fabashirhu bil jannah. Allahu akbar. Kemudian dia meyakini dengan hatinya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, tidak ada keraguan di dalam hatinya, fabashirhu bil jannah, maka berikanlah kabar gembira berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalilnya jelas. Pertama, ilmu, yang kedua, yakin. Sekarang yang ketiga, ikhlas. Lawannya ikhlas adalah syirik dan riya. Maka kalau orang ibadah enggak boleh karena manusia, enggak boleh karena ingin dapat pujian manusia, enggak boleh ibadahnya kepada selain Allah. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian, dahulu orang-orang musyrikin karena saking putus asanya mereka enggak bisa lawan Nabi. Nabi ini diajak untuk berdamai dengan mereka supaya tidak menyembah Allah, Nabi tetap dakwah tauhid terus. Akhirnya mereka bikin solusi. Bagaimana wahai Muhammad kalau kita cari win-win solution? Ya, gimana kalau engkau menyembah Tuhan kami 1 tahun, kami orang-orang musyrikin nyembah Allah 1 tahun. Biar adil sudah, nggak usah ribut terus kita. Engkau menyembah Lata wal Uzza selama 1 tahun, kami orang-orang musyrikin akan menyembah kepada Allah 1 tahun. Maka Allah langsung turunkan ayat di dalam Al-Quran, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Kenapa? Karena nggak boleh dicampur adukkan. Ya, urusan ibadah tidak boleh dicampur adukkan. Ya, saya selalu mengatakan ibu-ibu, apalagi sekarang kita berada di 1 bulan di mana banyak di antara kaum muslimin keliru dalam memperadukan antara masalah akidah. Ibu-ibu sekalian, Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Betul atau tidak? Bentuk toleransi kita tidak boleh kita mengganggu orang-orang non-muslim yang ibadah, nggak boleh. Nggak boleh kita ganggu mereka, nggak boleh tempat ibadahnya kita hancurkan. Ya, kalau kita hidup berdampingan dan mereka, ketemu saling sapa, boleh atau tidak? Boleh. Saling bantu, mungkin kasih hadiah, tetangga kita yang non-muslim tadi membutuhkan sesuatu untuk dimakan, boleh kita kasih? Boleh. Tetapi tidak boleh mempercampurkan
masalah akidah dengan dalil toleransi. Gak boleh. Karena Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Sebagaimana ibu-ibu suka minum susu, yang satu suka minum teh. Namanya toleransi, yang satu minum teh silakan, yang satu minum susu silakan. Tapi nggak boleh dicampur antara susu saya dengan teh saya, dan teh saya dicampur dengan susu saya, nggak boleh. Itu namanya kebablasan. Karena Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Ini penting ibu-ibu sekalian. Ya, jadi la ilaha illallah akan bermanfaat bagi kita kalau apa? Tidak mencampur adukan dengan kesyirikan. Kenapa Allah yang mengatakan ala lillahi dinul khalis? Ketahuilah bagi Allah lah agama yang sempurna, agama yang murni. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kemudian Nabi mengatakan as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Lihat. Manusia yang paling bahagia nanti pada hari kiamat adalah mereka yang mendapatkan syafaatku. Dan siapa yang berhak adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya, tidak dicampuri dengan kesyirikan. Jadi ibu-ibu, kita harus tegas kalau masalah akidah. Ya, gak perlu kita ikut perayaan mereka, apalagi ikut ibadahnya mereka dengan dalil toleransi. Ustadz, kita menjaga toleransi betul. 14 abad yang lalu Nabi sudah ajarkan ibu-ibu sekalian. Bukankah ketika Nabi tinggal hijrah pertama kali ke Madinah, di situ Nabi hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi, ada namanya Banu Qainuqa dan Bani Quraidah. Itu orang-orang Yahudi. Apakah pernah disebutkan dalam satu riwayat Nabi datang ke tempat ibadah mereka, kemudian Nabi ikut merayakan bersama mereka? Pernah atau tidak? Tidak. Tapi Nabi bermuamalah dengan mereka. Nabi pernah menggadaikan baju perangnya hanya untuk digadaikan dengan beras. Dengan apa? Dengan gandum, dengan kurma. Karena Nabi nggak punya uang. Bermuamalah boleh. Ketemu sama mereka, senyum kepada mereka. Nggak boleh ganggu mereka. Kalau kita tinggal berdampingan, punya tetangga non-muslim, nggak boleh kita ganggu mereka. Nggak boleh kita hina mereka. Nggak boleh kita sakiti mereka. Tapi urusan ibadah masing-masing. Ya, nggak boleh ikut merayakan ibadah mereka. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah contohkan bagaimana Nabi ikut merayakan ibadahnya mereka. Maka inilah yang harus kita jaga, akidah-akidah kita. Ya, kita jaga toleransi, tidak boleh saling menghina, mencaci, memaki, nggak boleh ribut, nggak boleh saling menyerang. Kita harus saling berdamai. Tapi urusan akidah, masing-masing pegang prinsip akidahnya masing-masing. Nah, ya, jadi yang seperti ini bukan dikatakan Ustaz, ini berarti radikal. Nggak ada radikal-radikal, Bu. Ya. Ini kita ingin hidup justru berdampingan, tetapi urusan akidah ya akidah. Karena Nabi tidak pernah yang namanya merayakan acara mereka. Bahkan kata Nabi SAW, ketika Nabi pertama kali datang ke kota Madinah, Nabi melihat orang-orang sedang merayakan 2 hari raya. Maka Nabi mengatakan, 2 hari raya apa yang kalian rayakan? Kata mereka, ini hari raya orang-orang jahiliyah. Maka Nabi mengatakan bahwasanya Allah telah mengganti dengan 2 hari raya yang lebih baik daripada 2 hari raya mereka, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Nah, ini prinsip yang harus kita pegang. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah jujur, tidak boleh dusta. Setiap kita ketika mengucapkan la ilaha illallah harus jujur. Bahwasanya saya meyakini Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Jangan seperti Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Dia masuk Islam hanya untuk menutupi. Ya, karena waktu itu orang-orang Madinah banyak sudah masuk Islam. Dia pembesar dari suku Aus dan Khazraj. Maka karena khawatir nanti dihina oleh kaumnya, dia masuk Islam mengucapkan syahadat tapi dusta imannya kepada Allah. Yang seperti ini tempat tinggalnya di kerak api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah." Lihat, Bu. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, wahai Muhammad, kata Allah, mereka akan berkata, "Innaka la rasulullah." Kami bersaksi engkau adalah Rasul Allah. Tetapi apa kata Allah? "Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh." Ya. Dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan sesungguhnya Allah mengetahui bahwasanya orang-orang munafik adalah para pendusta. Ya. Kemudian Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an,
bahwa terkadang Allah menguji kita untuk menguji keimanan kita. Ibu-ibu sekalian, berapa banyak saat ini ketika ada orang kena musibah, demi untuk dapat bisa makan, akhirnya dia gadaikan akidahnya. Ya sudahlah, saya terima 1 dus Indomie, tapi saya murtad dari agama Islam. Allahul musta'an. Ya, terkadang ujian tujuannya untuk menguji sejauh mana iman kita kepada Allah. Allah katakan alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah alif lam mim. Apakah manusia menyangka Allah akan biarkan begitu saja setelah mengatakan saya telah beriman kepada Allah, sedangkan mereka tidak diuji, kata Allah. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Dan sungguh aku telah mengetahui siapa yang jujur imannya kepada Allah dan siapa yang dusta imannya kepada Allah. Maka penting bagi kita ibu-ibu untuk jujur iman kita kepada Allah, jujur dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena kata Nabi, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan la ilaha illallah, Muhammad adalah utusan Allah, dan dia ucapkan jujur dari hatinya, melainkan Allah akan haramkan kita, jauhkan kita dari siksa api neraka. Kemudian yang kelima secara singkat ibu-ibu adalah kecintaan kita dan menafikan kebencian. Maksudnya apa? Hendaklah seorang ketika mengucapkan la ilaha illallah dalam rangka mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai agama Islam dan mencintai kaum muslimin. Dan hendaklah seseorang membenci orang-orang yang kufur kepada Allah. Nah ini sekarang kita kebalik. Sama saudara muslim galaknya luar biasa, tapi kepada non muslim ya berdekatan, berangkulan. Apalagi mereka betul-betul misalkan ada orang-orang yang memusuhi kaum muslimin, malah dibantu, malah dirangkul. Tapi saudara muslimnya dicaci, dimaki, dihina, diusir. Nah ini keliru. Makanya Allah katakan, wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada orang yang mengambil selain Allah sebagai sekutu. Lihat. Kata Allah nanti ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tempat ibadah mereka. Mereka mencintainya seperti mereka mencintai Allah. Dia katakan, kamu cinta Allah? Cinta. Kamu cinta berhala? Cinta juga. Ini enggak boleh. Kalau kita katakan saya cinta Allah, maka kita tidak mencintai sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya mencintai Allah. Ya. Maka Allah katakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang beriman lebih besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bugdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta kepada Allah dan membencinya juga karena Allah. Kemudian yang keenam adalah menerima. Maksudnya menerima tadi, setiap syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan tidak boleh kita tolak. Ya. Kita harus sami'na wa ata'na. Terlebih ibu-ibu, Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang terdahulu yang Allah telah selamatkan karena mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jadi mengucapkan la ilaha illallah sebab mereka diselamatkan oleh Allah dari siksa dan kebinasaan. Allah berfirman, "Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu." Kemudian kami selamatkan para rasul dan orang-orang yang beriman. Kenapa? Kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Demikianlah menjadi kepatutan bagi kami menyelamatkan kata Allah orang-orang yang beriman. Berbeda dengan orang-orang terdahulu, ketika dikatakan la ilaha illallah mereka enggak mau mengucapkannya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka ketika dikatakan kepada mereka, ayo ucapkan la ilaha illallah, tapi mereka sombong dan takabur. Wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami harus meninggalkan berhala-berhala kami, Tuhan-Tuhan kami hanya karena mengikuti seorang yang gila? Bayangkan, Bu, Nabi Muhammad SAW diberikan gelar gila oleh mereka. Mereka bilang, ngapain kamu ikut Muhammad? Muhammad itu gila, Muhammad itu penyihir. Masa kami tinggalkan Tuhan-Tuhan kami demi mengikuti Muhammad? Subhanallah. Ya, sekelas Nabi dicaci, dimaki dan dihina, tapi Nabi sabar. Ya, tapi Nabi sabar. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, syarat yang ketujuh adalah apa tadi? Tunduk. Ya.
Tunduk berarti meninggalkan sikap meninggalkan. Ya, seseorang yang tunduk adalah berarti menyerahkan diri kepada Allah. Apa yang Allah sudah tetapkan maka dia ikuti. Apa yang Nabi larang maka dia tinggalkan. Allah berfirman, "Wa man yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat baik, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali Allah yang kuat. Maka ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, inilah 7 syarat la ilaha illallah yang harus kita perhatikan, harus kita amalkan, dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan ucapan la ilaha illallah yang keluar dari lisan kita dibarengi dengan kita mengetahui maknanya, dibarengi dengan keyakinan, dibarengi dengan keikhlasan, dibarengi dengan kejujuran, dibarengi dengan kecintaan, dibarengi dengan ketundukan, dan dibarengi dengan menerima seluruh syariat yang Allah syariatkan. Mudah-mudahan kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat, dan dengannya kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami dan juga jelas insyaallah ta'ala. Bisa difahami ibu-ibu? Jelas insyaallah? Ada yang kurang difahami? Nah, jika ada yang kurang difahami atau mungkin ada yang mau dikoreksi atau mungkin ada yang mau dikomentari, silahkan disampaikan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Nah, ada pertanyaan ibu-ibu? Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana, Nek? Pak Ustadz, saya waktu suami saya belum punya anak, suami saya jatuh ke dalam jurang. 1 minggu, hasil selamat di luar. Dari jurang itu jatuh seminggu dalam jurang. Alhamdulillah selamat diambil sama temannya. Habis itu kan dia udah Pak Ustadz, pinggang patah, ini patah gitu. Jadi seminggu nginap di tempat pijit. Menginap di mana? Tempat yang pijit. Ya, tempat pijit ya. Setelah itu sesudah seminggu pulang ke rumah. Beberapa hari bisa pulang pergi dipijit. Setelah itu enggak kuat, dipijit pakai ayam Pak Ustadz. Dipijit pakai ayam? Pakai ayam. Itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Kita belum tahu itu syirik. Karena mengingat kesehatannya jalan jauh Pak Ustadz. Maksudnya dipijit pakai ayam itu ayamnya jadi persyaratan? Ya, ayam dipijit jadi ya ayamnya yang dipijit supaya ayamnya yang dipijit dikerasa sama dirinya gitu. Iya, bisa dipahami insyaallah. Nah, terus tukang pijitnya perempuan. Kalau menurut agama sekarang kan itu tidak sah kan? Tapi gimana keadaan sewaktu itu saya belum punya anak, belum tahu apa yang sekarang nama kita sudah ngaji ini. Baik, insyaallah bisa dipahami. Ya. Itu bagaimana Pak Ustadz yang saya kerjain itu sama suami? Baik. Saya bisa memahami pertanyaannya. Barakallahu fiik. Jadi ini juga penting baik ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu yang pertama banyak sekali saat ini bahkan terutama zaman dahulu dari zaman dahulu sampai zaman sekarang masih banyak sebuah keyakinan pengobatan yang sejatinya pengobatannya tidak syar'i Bahkan saya pernah dapat satu kisah jadi ada orang sakit jadi luar biasa. Jadi ada nilai bisnisnya di sana, Bu. Jadi si yang mengobatinya Masya Allah pakai peci, pakai jubah gitu kan. Tetapi betapa banyak orang-orang yang mengaku dirinya dukun gitu kan, tapi dukun berjubah begitu. Nah, dia katakan, jadi dia pencet tangannya 10 jarinya, Bu.
Kalau sakit, maka harus potong 1 kambing. Kalau nggak sakit, maka nggak perlu potong kambing. Bayangkan, ketika dia tekan kencang, orangnya bilang sakit, nah, berarti 1 harus potong kambing. Dan kambingnya dipersyaratkan harus kambing hitam dan lain sebagainya. Nah, memang yang yang pengobatan-pengobatan seperti ini adalah pengobatan-pengobatan yang tidak syar'i. Pengobatan-pengobatan yang terkadang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak orang pengen sembuh kemudian mempersyaratkan harus taruh sesajen di tempat fulan, harus pakai ayam fulan dan lain sebagainya, dan biasanya itu pada indikasi-indikasi ya pengobatan-pengobatan yang menyelisihi syariat. Apalagi tadi ya, yang sakitnya orang, yang dipijitnya ayam gitu kan ya. Gimana itu kalau kakinya yang patah, ya kaki ayam yang dipijit gitu kan, ya, istilah transfer ilmu dan lain sebagainya. Nah, kalau itu pernah kita lakukan dan karena ketidaktahuan kita, maka tentu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Maka tugas kita 1, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun ya Allah, dulu saya mengerjakan itu karena saya nggak tahu ya Allah. Ya, karena dulu zaman dulu mungkin ilmu juga belum sampai kepada kami. Ya dulu juga karena kejahilan kami, maka insya Allah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi SAW, Innallaha tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dari seorang hamba sesuatu yang dilakukan karena ketidaktahuan, atau karena lupa, atau karena dipaksa. Maka karena ketidaktahuan kita terhadap ilmu tersebut, kita memohon ampun, tinggal bertobat kepada Allah. Ya Allah, dulu kami pernah melakukan hal tersebut, ya Allah saya baru tahu sekarang ternyata itu adalah pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat. Saya khawatir itu masuk kepada kategori kesyirikan. Saya khawatir itu kategori percaya kepada dukun ataupun paranormal. Ya Allah, maka saya mohon ampun kepada Engkau atas dosa-dosa yang saya lakukan, maka cukup. Bertobat kepada Allah, insya Allah Allah Maha Pengampun. Karena ketidaktahuan dan ketidakilmuan kita terhadap hal tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu taala alam. Ada lagi? Iya. Ya, yang penting kita tobat sama Allah. Sudah, itu karena sesuatu yang sesuatu yang kita tidak tahu terlebih dahulu, maka kita cukup minta ampun kepada Allah. Ya, itu sudah cukup insyaallah taala. Naam. Ada lagi ibu-ibu yang di masjid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ada beberapa pertanyaan. Pertama, Ustaz ya, tadi sempat dibahas tentang ikhlas. Afwan Bu, suaranya kurang. Ya. Tadi dibahas tentang ikhlas ya Ustaz ya. Jadi kami itu dua-duanya keluar dari bank 2017. Nah, ya dengan alasan riba. Namun setelah itu ujiannya justru datang dari keluarga terdekat. Sebentar, apa tadi? Oh, ikhlas? Iya. Keluar dari bank. Okay. Keluar dari enam. Lalu ternyata ujian yang paling berat itu datang dari keluarga terdekat, yaitu orang tua kami yang nggak setuju dengan keputusan tersebut gitu. Sampai akhirnya ujian itu terus datang. Jadi kami berpikir mungkin karena ridho orang tua itu, ridho Allah itu di ridho orang tua, dan kemarahan Allah itu di kemarahan orang tua. Kami berusaha dekat. Alhamdulillah berhasil. Namun 2023 kemarin orang tua kami meninggal. Orang tua suami tepatnya ya. Namun setelah itu ujian tetap ada Ustadz. Satu-satunya mata pencarian yaitu mobil itu habis kerampokan. Bahkan kami mau buka rumah makan habis. Lalu sempat terbetik di dalam hati saya saat tahajud, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sudah menjalankan semua syariat-Mu. Tapi kenapa ujiannya masih ada? Apakah itu termasuk saya tidak ikhlas akan takdir Allah dan membatalkan la ilaha illallah saya?
apakah saya harus bertaubat? Hmm. Itu Ustadz. Baik. Itu pertanyaan apa? Mau satu atau? Ada yang kedua Ustadz. Baik. Setelah orang tua kami meninggal, dua saudara kami tidak menyetujui untuk pembagian waris dengan hukum Islam. Lalu kami dimusuhi, padahal kami sudah menerangkan bahwasannya syariatnya seperti itu. Jadi kami memutuskan untuk, ya sudahlah daripada berantem, mendingan dibagi 3 aja sesuai keinginan saudara-saudara kami. Apakah dengan begitu kami tidak menjalankan syariah juga? Baik. Baik. Insyaallah bisa dipahami. Cukup? Cukup Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang pertama terkait pertanyaan bahwa sebelumnya suami dan ibu berkomitmen untuk keluar dari tempat yang penuh dengan riba, namun di sisi lain justru ujian itu datang dari orang terdekat, ya, bahwa orang tua justru tidak setuju dan lain sebagainya. Dan ini pertama ingin saya sampaikan ibu bahwa apa yang terjadi pada ibu juga terjadi pada banyak kaum muslimin yang memang berkomitmen untuk keluar meninggalkan sesuatu yang penuh dengan ribawi. Ya, beberapa saat yang lalu juga ada beberapa jamaah yang konsultasi kepada kami tentang hal yang sama, bahkan lebih berat daripada apa yang ibu rasakan. Artinya bahwa ibu tidak sendirian. Seringkali memang ujian itu datang dari orang-orang terdekat kita, dan itu memang berat. Ya, ujian yang datang dari orang terdekat itu lebih berat. Tetapi satu hal yang ingin saya ingatkan bahwa segala sesuatu yang kita tinggalkan karena Allah, pasti Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Mungkin ibu tidak dapatkan itu di dunia saat ini, tapi yakinlah ganti yang paling baik yang kita harapkan adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW mengatakan, innaka lan tada'a syai'an lillah illa awwadaqallahu bima huwa khairun lak. Ya, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali pasti Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Itu harus kita pegang, Bu. Dan ganti yang lebih baik itu tidak harus dengan materi. Makanya ini masuk kepada apa yang ibu ceritakan tadi, Ustadz, saya sudah berhijrah Ustadz, saya sudah tinggalkan sesuatu karena Allah. Tapi kenapa justru ujian demi ujian datang kepada saya? Justru mobil saya malah dirampok orang, hilang. Ya, mata pencarian saya makin sulit. Justru disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji sejauh mana keimanan kita kepada Allah. Mungkin betul ujian itu dari sisi dunia Allah tidak berikan nikmat itu dari sisi dunia. Tapi yakin ibu bahwa apa yang ibu tinggalkan karena Allah, Allah pasti akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Dan tidak harus dengan materi, tidak harus dengan ibu meninggalkan sesuatu yang Allah tidak ridhoi kemudian Allah gantinya dengan nominal harta. Bisa jadi Allah gantikan dengan anak yang lebih soleh, Allah gantikan dengan suami yang lebih taat kepada Allah, Allah gantikan dengan yang penting adalah pasti ganti itu akan kita dapatkan di akhirat. Itu pasti, Bu. Mungkin kita tidak dapatkan itu di dunia, mungkin Allah gantinya dengan diselamatkan dari siksa kubur. Mungkin Allah gantikan dengan kita mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Mungkin dengan Allah permudah langkah kita menuju siratnya. Mungkin Allah akan permudah kita masuk surga tanpa hisab. Bukankah itu yang kita inginkan? Jadi ibu-ibu sekalian, saya juga ingin mengatakan bahwa ketika kita sudah berhijrah, meninggalkan sesuatu keburukan, kemudian Allah uji, dan uji bukan berarti Allah tidak ridho dengan kita. Justru disitulah Allah ingin menguji sejauh mana keikhlasan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi kata Allah, ya, alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, kata Allah. Orang-orang sebelum kita sudah diuji, bukan cuma kita. Maka tujuan daripada ujian adalah Allah ingin mengetahui mana yang imannya jujur sama Allah, siapa yang dusta imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi dikatakan, ya, ibu kita, orang tua kita tidak ridho. Maka mereka yang tidak ridho karena kita meninggalkan sebuah kemaksiatan, maka tidak perlu kita ikuti. Hukum asalnya kita adalah taat kepada orang tua kita selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Niat bab ibu sudah benar, ninggalkan sesuatu yang haram karena Allah. Adapun orang tua tidak setuju, ya, maka kita tetap berbuat baik kepada mereka, tapi tidak harus diikuti keinginannya. Karena keinginan kepada kemaksiatan tidak boleh kita ikuti. Kata Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq.
Ya, kemudian berikutnya ibu-ibu sekalian yang bertanya dan untuk kita semua bahwa memang hijrah itu butuh sabar. Ya, ibu-ibu sekalian, bukankah dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain ketika hijrah mereka meninggalkan bahkan apa yang mereka miliki. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala meninggalkan hartanya di Yaman, pergi menjadi orang yang paling miskin di kota Madinah. Tapi apakah kemiskinan dia menjadikan dia terhina? Tapi justru Allah mengangkat derajatnya sampai detik ini. Nama beliau diingat-ingat, dibaca terus di setiap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman ibn Auf, dia tinggalkan harta yang begitu banyak di kota Mekah untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin dari sisi harta dia kehilangan banyak harta, tapi Allah muliakan dengan dimasukkan ke dalam surga. Maka ujian itu mungkin kita dapatkan dari sisi harta, tapi yakinlah apa yang kita tinggalkan karena Allah, Allah pasti akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian Ustadz, kalau ada pemikiran tadi, Ustadz saya sudah berhijrah, sudah tinggalkan, saya sudah melaksanakan apa yang Engkau ridhoi, tapi kenapa Engkau masih diuji ya Allah? Maka perasaan itu mungkin hal yang biasa, tapi jangan diteruskan. Artinya, siapapun pasti akan ada perasaan seperti itu. Maka tugas kita adalah ketika mulai ingat ada perasaan seperti itu, langsung kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah tadi perlu bertaubat? Taubat boleh kita lakukan. Mungkin waktu itu ada perasaan yang terlalu berlebihan, ya, sehingga kita mengingkari takdir Allah. Ya Allah, kenapa kok takdir saya pahit banget ya Allah seperti ini? Padahal saya sudah mendekat kepada Engkau, saya tinggalkan sesuatu yang haram. Ya, maka kalau itu butuh ditaubati, maka silakan taubati kepada Allah. Dan kalau ada muncul lagi perasaan tersebut, segera beristighfar kepada Allah bahwa memang ujian itu saya rasakan dalam rangka Allah ingin mengangkat derajat saya. Karena satu hal yang harus kita ingat ibu-ibu sekalian, Nabi pernah mengatakan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah sayang sama kita, Allah akan uji kita. Jadi ibu, jangan dikira orang-orang yang nggak diuji sama Allah, orang-orang yang bergelimangan harta, orang-orang yang banyak nikmat itu tanda Allah cinta sama mereka. Bisa jadi itu ada bagi mereka. Tapi kita yang diuji sama Allah, kehilangan tempat tinggal, kehilangan kendaraan, kehilangan A, B, dan C, bisa jadi itu tanda Allah sedang ridho sama kita. Karena tanda Allah ridho, tidak harus Allah berikan nikmat kepada mereka. Karena bisa jadi nikmat itu berupa ujian bagi kita. Maka yang harus selalu digarisbawahi adalah bahwa yakinlah bisa jadi Allah akan gantikan ini nanti di akhirat. Dan itu yang paling kita butuhkan. Sesengsara apapun kita hidup di dunia, Bu, ya, jauh lebih sengsara ketika kita disengsarakan di akhirat. Maka yang kita butuhkan adalah kebahagiaan kita hidup di mana? Di akhirat kelak. Itu yang pertama, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi, ya. Kemudian yang kedua, Ustaz, bagaimana dengan masalah warisan ketika sudah meninggal, ya, ternyata warisan itu tidak dibagikan secara syar'i. Maka apakah saya berdosa? Maka yang pertama adalah kalau kita sudah mengingatkan kepada keluarga kita agar dibagikan dengan cara yang syar'i dan mereka tetap melakukan, maka kita berlepas diri dan kita tidak berdosa. Ya. Yang salah adalah kita mendiamkan dan tidak mengingatkan. Itu baru berdosa. Tetapi kalau kita sudah ingatkan, mereka tidak mau dan kekeh dengan keyakinan mereka, maka tugas kita hanyalah menyampaikan. Tugas kita tidak merubah manusia. Kita tidak memastikan seorang itu mendapatkan hidayah, namun tugas kita adalah menunjukkan seorang untuk mendapatkan hidayah. Karena hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang merubah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah mengingatkan. Kalau sudah kita mengingatkan, tetap dibagi dengan cara yang tidak syar'i, maka kita berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah kita tidak berdosa. Wallahu taala a'lam. Jelas Ibu jawabannya? Nah, barakallahu fiik. Ada lagi yang di masjid? Jika tidak ada satu pertanyaan dari Zoom. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz. Yang pertama, bolehkah memutus tali silaturahmi atau menjaga jarak dengan kerabat karena sering berbuat tatayur? Sering apa? Sering berbuat tatayur. Aha. Yang kedua, bagaimana cara saya menyelamatkan ibu saya dari amaran tatayur tersebut? Karena suka dihasut oleh kakak saya dan terkadang suka meminta atau berdoa kepada leluhur kami yang sudah meninggal dan mereka satu rumah. Saya ingin menyelamatkan ibu saya, tetapi saya jauh dari beliau. Saya pernah menasihati beliau secara langsung, akan tetapi saya dikucilkan oleh saudara saya. Mohon nasihat Ustaz. Nah.
Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hukum asalnya maka kita tidak boleh memutus tali silaturahim. Ya. Dengan orang tua, dengan karib kerabat tidak boleh. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, la'anallah qati'un, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang memutus tali silaturahim. Ya. Hukum asalnya tidak boleh kita memutus tali silaturahim. Hatta bahkan ibu-ibu sekalian, kalaupun kita punya orang tua, punya saudara kandung yang berbeda agama dengan kita, maka tetap kita diperintahkan untuk berbuat ma'ruf kepada mereka. Ya. Yang tidak boleh kita lakukan adalah ketika mereka mengajak kita kepada kesyirikan, kepada keburukan. Maka itu kita tidak boleh ikuti. Tapi hukum asalnya tetap kita berbuat baik kepada mereka. Dengan harapan bahwasannya mudah-mudahan ketika kita berbuat baik kepada mereka, ya, akan menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingatkan di dalam Al-Qur'an tentang kalaupun kita ada karib kerabat yang tidak seakidah dengan kita, maka tetap kita harus berbuat baik kepada mereka, ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum, ya, tetap hukum asalnya tidak boleh kita memutus tali silaturahim. Tetap kita jaga silaturahim dengan ibu kita, dengan keluarga kita. Lalu bagaimana Ustaz kalau keluarga saya tadi lebih suka bertatoyur, ya, segala sesuatu dikaitkan dengan hal yang khurafat dan lain sebagainya, apakah saya boleh menjauhinya? Sekali lagi hukum asalnya tidak boleh kita memutus silaturahim. Tetapi kalau kita mengatur jarak ketika mereka melakukan ritual-ritual seperti itu, maka itu dibolehkan. Ya. Tapi memutus silaturahim tidak boleh. Ya, memutus tali silaturahim tidak boleh. Kemudian Ustaz, bagaimana cara saya menyelamatkan ibu saya yang tinggal bersama kakak saya yang tadi sukanya, ya, bertatoyur, melakukan khurafat, ya, ada nilai-nilai kesyirikan di sana, maka saya sudah berusaha untuk menasihatinya, tapi justru saya dikucilkan. Maka nasihat saya adalah tetap nasihati, tetap dakwahi dengan cara yang ma'ruf. Karena memang kadang orang tua itu paling gak suka dinasihati sama anak. Hukum asalnya, ya, gengsi, ngerasa kamu anak baru kemarin kau nasihatin ibu. Maka mungkin cari cara-cara yang baik, ya, cari momen-momen yang tepat. Tapi tetap tidak boleh berhenti untuk berdakwah. Tugas kita adalah mengingatkan, tugas kita adalah membimbing, tugas kita menasihati. Tetapi yang merubah adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi berulang-ulang memerintah pamannya Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak juga. Bahkan Allah tegur di akhirnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, tetapi Allah yang bisa memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka tugas kita adalah mengingatkan, apalagi itu orang tua kita. Kita tidak ingin orang tua kita, ya, mendapatkan dosa, apalagi dosa besar, naudzubillah. Maka tugas kita tetap ingatkan, tapi dengan cara yang ma'ruf. Datang mungkin bawa hadiah, bawa sesuatu, sambil kita berikan buku tentang larangan tersebut. Kalaupun dihina, dikucilkan, itu hal yang biasa ibu-ibu sekalian. Siapapun yang berdakwah kepada dakwah tauhid pasti dicaci, dimaki, dihina, dan ditentang. Tidak ada satupun nabi dan rasul, tidak ada satupun dai, tidak ada satupun seorang ulama yang mengajak kepada tauhid, pasti akan ditentang, dan itu sudah menjadi sunatullah. Ya, kalau kita baru dikucilkan, baru dicaci, dimaki, dihina, dulu Nabi Muhammad lebih daripada itu. Nabi kita yang mulia ngajak manusia untuk mentauhidkan Allah, dilempar dengan batu, ya, sampai giginya patah. Ya, Nabi berdarah-darah, Nabi pergi ke Taif, dilempar dengan kotoran, dilempar dengan batu, dibilang penyihir, dibilang orang gila. Segala hinaan, cacian sudah dirasakan oleh Nabi SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah kepada bapaknya yang selama ini membuat patung berhala untuk disembah oleh kaumnya, apakah Nabi Ibrahim tidak mendapat penentangan, ditentang, bahkan akan diancam dibunuh oleh bapaknya sendiri? Kita belum sampai pada tahapan itu. Maka saya tetap menyampaikan, nasihati dengan cara yang baik, tetap dakwahi dengan dakwah yang benar, dakwah yang bijak, tidak dengan kekerasan, dan tetap jaga hubungan karib kerabat dengan mereka. Mudah-mudahan dengan perlakuan kita dengan mereka, terkadang ibu-ibu sekalian, orang akan menerima dakwah kita bukan dengan lisan kita, tapi mungkin dengan akhlak kita.
semakin kita tunjukkan akhlak kita baik kepada mereka, mudah-mudahan akan semakin mudah dakwah kita diterima. Namun ingat bahwa kalau kita dicaci, dimaki, dihina, ditentang, maka seluruh nabi dan rasul pun mengenai hal yang sama, maka kita tidak sendirian. Maka mudah-mudahan niat baik kita untuk mengajak ibu kita, keluarga kita kepada kebaikan, menjauhkan mereka dari kesyirikan, menjauhkan mereka dari hal-hal yang berbau ya tatoyur dan lain sebagainya, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi kita, yang kalaupun kita tidak dapatkan itu di dunia, mudah-mudahan kita dapatkan itu pahalanya nanti di akhirat kelak. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup insyaallah. Baik. Cukup. Baik. Jika tidak ada, kita cukupkan kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.